Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Nurjana, mahasiswa program Pendidikan Profesi Guru Daljab Angkatan 3 tahun 2023. Nomor peserta 201503203294, NIM 2374826038, LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja materi ajar aplikasi presentasi menggunakan Canva pada kelas 10 TKJ SMK Negeri 1 Maumere. Berikut hasil video pembelajaran UKIN yang saya buat. Semoga bermanfaat. Ibu harap semangat pagi ini sampai semangat di akhir pembelajaran. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, materi pembelajaran hari ini mengenai aplikasi pengolah presentasi, di mana kita membuat presentasi menggunakan Canva. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan doa. Kepada yang memimpin doa, Ibu persilakan semuanya berdiri ya. Guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, syukur dan puji berlimpah kami aturkan kehadiran-Mu atas berkat dan rahmat-Mu yang Kau berikan kami dari tadi malam hingga pagi ini. Sekarang kami akan mulai kegiatan kami. Kami mohon lindungilah dalam kegiatan ini supaya berjalan dengan lancar. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Kemudian Ibu mau ngecek ada hal harus diperhatikan dalam penggunaan lab ya. Kemudian pagi hari ini Ibu bertanya, ketua kelas hari ini yang tidak masuk atau sakit izin siapa? Satu orang. Sakit satu orang. Iya. Berarti hari ini yang tidak masuk hanya satu orang. Iya. Oke. Atas nama? Yosef. Yosef siapa? Yosef yang impil. Oke. Terima kasih. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau menyampaikan beberapa hal materi pembelajaran. Semua ini perhatikan di tampilan di depan ya. Materi ajar Ibu sudah berikan melalui WA group ya. Kemudian untuk media ajar perhatikan di tampilan di depan. Perhatikan semua di depan. Sekarang kita belajar tentang Canva ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan tematik. Ada 4. Yang pertama, apa yang kalian tahu tentang PowerPoint? Yang kedua, apakah kalian pernah membuat desain menggunakan PowerPoint? Yang ketiga, apa yang kalian tahu tentang aplikasi Canva? Yang keempat, pernahkah kalian menggunakan aplikasi Canva sebagai media pembuatan PowerPoint? Jadi PowerPoint itu apa? Apa perbedaan PowerPoint poin 1 dengan PowerPoint poin nomor 4? PowerPoint itu berarti sesuatu yang bisa dipresentasikan ya, dalam bentuk slide. Jadi selain menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan media Canva. Yang berikut, dalam belajar materi perlu perhatikan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kalian belajar materi, apa yang kalian mau capai? Ada tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama, melalui pengamatan yang dilakukan peserta didik mampu merangkum mengenai integrasi antara aplikasi Canva dan PPT dengan baik dan tanggung jawab. Yang kedua, melalui pengamatan tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat merinci untuk membuat PowerPoint dengan aplikasi Canva dengan benar dan tanggung jawab. Yang ketiga, peserta didik mampu mendesain pembuatan tampilan PowerPoint lewat aplikasi Canva dengan baik. Dan yang terakhir, melalui kegiatan praktikum, peserta didik mampu membuat atau mendesain
presentasi yang menarik dan menyenangkan. Jadi yang tujuan pembelajaran pertama kalian mengamati, kemudian yang kedua mengawasi melalui tayangan video yang sebentar Ibu tayangkan. Yang ketiga, kalian mampu mendesain. Setelah mendesain, kemudian kalian membuat yang namanya apa? Terakhir, membuat atau mendesain. Setelah itu kalian mempresentasikan hasil. Jadi pembelajaran hari ini kalian membuat tampilan slide, ya, kemudian dari tampilan slide itu membuat tampilan PowerPoint, kemudian hasilnya kalian presentasikan. Setiap kelompok maksimal 2 orang, bisa 1, bisa 2, maksimal 2. Kemudian hasil yang kalian kerjakan kalian kirim dalam bentuk Google Drive. Semua LKPD link nanti akan Ibu berikan. Yang berikut ada sini video pembelajaran, bisa dilihat ada link. Kemudian LKPD ada barcode, atau selain barcode kalian bisa menggunakan link ada di depan. Tapi sebelum ke sini, Ibu mohon kalian untuk memperhatikan video ya. Ini bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk memberikan like pada video ini. Simak baik-baik video. Pada video kali ini kita mempelajari membuat presentasi dari Canva yang akan dipandu oleh Pak Osman. Yuk simak video selengkapnya. Nah, kita akan belajar nih buat presentasi kayak saya tadi. Bapak Ibu di sebelah kanan atasnya ada tulisan buat desain. Bapak Ibu klik, lalu Bapak Ibu pilih presentasi. Nah, buat Bapak Ibu yang nanti kalau sudah semakin sering buat presentasi, pengen explore yang lain, silahkan ya. Di sini ada buat cerita Instagram, buat konten Instagram, buat video dan banyak lainnya. Bapak Ibu nggak habis-habis. Silahkan kalau Bapak Ibu sekarang ini mau bikin pas, misalnya Pak yang mau bikin klien silahkan, mau buat PPDB untuk klien semuanya silahkan, nggak buat bicara kemana-mana, Bapak Ibu silahkan buat sendiri. Nah, tadi Bapak Ibu ya, sebagai contoh nih saya semalam dia bukan harus ya, tapi saya buat sendiri Bapak Ibu untuk brosurnya sekolah saya nih Bapak Ibu ya. Jadi langsung saya kerjakan sendiri saja. Bapak Ibu saya biasanya kalau itu pakainya ini ya, pakai jasa orang Bapak Ibu untuk apa nih, untuk membuat ini ya, membuat lembaran gitu Bapak Ibu ya. Tapi sekarang sayanya jadinya tidak perlu lagi di Bapak Ibu pakai jasa online, saya buat sendiri saja. Nah, karena bisa banget ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau karena waktunya singkat jadi cuma 1 hari saya buat seperti ini karena memang berada di lembaga yang lain. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya mau buat yang canggih itu bisa gitu Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Jadi sekarang kita akan buat nih presentasi, buat desain klipnya, lalu presentasi. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ketemu dengan yang namanya kertas kosong, template kosong seperti ini, Bapak Ibu dikasih pilihan 2, yaitu apa? Bapak Ibu boleh kerjakan sendiri dari awal. Nah, maksudnya apa? Bapak Ibu yang karang atau yang mendesain warnanya, Bapak Ibu yang akan mendesain gambar-gambarnya, Bapak Ibu yang mendesain font size-nya atau apapun gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu pakai rumus perfect, saya nggak harus perfect sih, bahkan terkait dari sebenarnya, tapi supaya kita tuh dibantu dengan cepat. Karena Canva itu sebenarnya tuh membuat kita tuh jadi lebih mudah gitu ya Bapak Ibu. Kita tinggal kontrol aja warnanya itu bisa buat mereka. Bapak Ibu boleh cari ide kontennya di sebelah sini. Ya. Ketika Bapak Ibu klik desain, ini ada tulisan template, layout dan gaya Bapak Ibu itu sudah ada metode banyak sekali. Bapak Ibu tinggal pilih. Nah, kalau Bapak Ibu ingin misalnya saya maunya tentang IPA Mas gitu ya Pak, boleh nggak cari aja, balik aja sains. Nanti dia akan kasih saran kepada kita bagaimana template-template yang berhubungan dengan sains. Bapak Ibu ini kan sebenarnya cuma 1 ya, tapi kalau saya klik di sini, saya klik webinar.
menggunakan Canva, di mana kita menggunakan model yang namanya PJBL atau Project Based Learning. Dalam penggunaan metode PJBL ada 6 tahapan atau 6 sintak yang harus kalian lakukan. Ya, yang pertama pertanyaan mendasar. Apa itu? Kita sudah sebelumnya kita sudah Ibu sudah berikan pertanyaan pematik. Apakah sudah ada yang mengetahui tentang PowerPoint? Apakah sudah pernah membuat desain menggunakan PowerPoint? Ya. Kemudian yang berikut mendesain perencanaan produk. Kemudian yang ketiga menyusun jadwal pembuatan dan pelaksanaan. Keempat memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek. 5 mengusir hasil. Yang keenam evaluasi pengalaman belajar, di mana kalian menyajikan hasil kalian. Jadi kalian mendesain, membuat, mempresentasikan hasil, kemudian Ibu akan memberikan feedback atau memberikan masukan apa yang kurang atau perlu ditambah atau sudah pas ya, seperti itu. Yang berikut kan Ibu sudah memberikan LKPD, kemudian dalam pembuatan desain bisa lihat di depan ada 10 slide yang harus kalian buat. Jadi tugas kalian membuat media PowerPoint ada 6 slide atau 6 gambar, 10 gambar atau 10 slide. Setiap slide harus sesuai dengan sintaks yang sudah Ibu tayangkan seperti di depan ya. Jadi yang slide pertama nama kalian, nomor absen, kemudian menganalisis tentang PowerPoint, apa itu PowerPoint. Yang berikut manfaat atau fungsi dari PowerPoint dibuat di dalam slide. Ibu rasa kalian sudah menggunakan Canva pasti paham bagaimana membuat slide. Bisa? Bisa? Bisa. Masih semangat tidak? Masih semangat ya, Ibu harus semua semangat supaya materi yang kita belajar hari ini kalian bisa menerapkan sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Yang berikut hasil dari semua pembelajaran hari yang terakhir, kita melakukan yang namanya post test. Post test ini kita nanti menggunakan yang namanya aplikasi Quizzes. Ya, sudah pernah pakai Quizzes tidak? Jadi Quizzes hari ini kita secara live. Jadi semua orang mengerjakan, semua bisa melihat hasilnya di layar. Oke, mana Ibu mau lihat? Ini sama punya. Kirim dengan apa? Lubang. Oke. Coba slide 2, slide 3, 4, 5, 6, 7. Sudah selesai semua? Iya. Mantap. Kemudian setelah ini kamu share, simpan. Setelah itu hasilnya kirim ke link LKPD yang sudah dibagi. Oke, terima kasih. Mana Ibu lihat kalian punya? Kenapa warna begini? Perbaiki lagi ya. Bagaimana menyimpan? Share. Oke. Selanjutnya teman-teman untuk perhatikan bagaimana cara menyimpan. Share. Kemudian download. Di download ini ada banyak pilihan. Pilih di sini file. Coba pilih tipe file. Oke. Kemudian situ ada apa? Next video atau PPT. Kalau PPT pasti dalam bentuk PowerPoint. Tugas kita materi hari ini buat PowerPoint. Berarti materi itu dalam bentuk PowerPoint. Jadi disimpan dalam bentuk PPT. Setelah itu hasilnya di-download. Tunggu proses selesai, kemudian hasil itu kirim ke link yang sudah Ibu bagi untuk kumpulkan tugas. Jangan lupa tugas itu tulis nama kalian ya. Jenal yang sabar.
Selanjutnya coba Google Drive. Slide-nya sudah semua? Sudah tahu cara menyimpan ya? Belum. Oke, sekarang kita di tampilan depan ada tulisan share, klik share. Oke, kemudian share, klik download. Nanti tahu biarkan download. Kemudian untuk file zip, di sini kan ada file zip. Pada file zip. Oke, materi hari ini kan kita membuat presentasi, berarti tampilan itu dalam bentuk presentasi. Sini kan ada banyak engage, video. Presentasi berarti kita yang namanya PPT. Itu lihat di Microsoft PowerPoint. Klik pada PPT. PPT. Oke, setelah PPT lakukan download. Mudah kan? Lakukan download. Kegiatan siang ini kita dari pagi sudah sampai sekarang. Dari kegiatan pembelajaran yang pertama kita bagaimana membuat desain, kemudian membuat desain, kemudian bagaimana hasilnya. Ada beberapa teman yang sudah mengumpulkan dan mengirim kepada Google Link Drive. Sini Ibu perlu mengambil sampel yang pertama, tugas Canva punyanya Jenal dan Samuel ya. Kita sama-sama melihat, kemudian di sini punyanya Alexander Jenal Kala sama Samuel John Smart Hua. Slide 1 sudah ada tentang nama ya. Oke. Kemudian slide kedua mengenai apa tuh PowerPoint. Yang ketiga fungsi PowerPoint. Yang keempat slide 4 pengertian aplikasi Canva. Yang kelima cara membuka Canva. Keenam keunggulan Canva. Ketujuh fitur-fitur dalam Canva. Jadi ada beberapa fitur pada aplikasi Canva. Yang kedelapan manfaat Canva. Yang kesembilan contoh produk dari aplikasi Canva, membuat desain pisang coklat, membuat desain undangan, membuat laporan PowerPoint. Yang ke-10 terima kasih. Tepuk tangan dulu buat peserta. Yang mau Ibu sampaikan di sini presentasi yang dibuat oleh teman kalian Samuel dengan Jenal sudah sesuai dengan arahan yang Ibu berikan. Ada 10 slide yang sudah dibuat. Tapi mungkin Ibu mau menambahkan. Ada beberapa mungkin dalam hal penempatan teks mungkin lebih diperbaiki seperti yang di sini. Ya, mungkin bisa digeser fitur-fiturnya. Kemudian untuk contoh produk Canva, overall semuanya sudah bagus. Kemudian contoh produk Canva tuh seperti produk presentasi, membuat desain gambar, ya, desain gambar dalam pisang coklat mungkin contoh ya yang dimaksud oleh teman kalian. Oke, sudah bagus, mungkin lebih diperbaiki tata letak teksnya. Itu yang pertama. Kemudian tugas yang berikut kumpulan dari teman kalian.
di sini dia sudah bagus ya. Mungkin lebih diperhatikan penulisannya. Setiap penulisan awal huruf selalu berbesar ya. Oke. Itu mau coba buka kumpulan dari yang kumpul ini Afila Safira Sari Maria Tekorok ya. Ini sudah membuat 10 slide ya, 10 slide. Kemudian fiturnya sudah bagus. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin Ibu sampaikan sudah bagus semua, sudah bagus. Mungkin lebih diperbaiki dalam hal penulisan. Misalnya tugas, kalau bisa tugasnya T-nya besar ya, atau bila perlu semua huruf diperbesar. Kalau memang seperti ini, huruf awalnya di hurufnya besar. Yang berikut penempatan teksnya sebelum di download dilihat kembali supaya tidak bergeser ya. Kemudian makanan general sudah bagus. Contoh dia membuat desain produk, contohnya ada. Siang-siang kalau lihat seperti ini kan menggugah selera ya. Iya. Oke, tepuk tangan buat tadi kalian sudah mengirimkan tugas presentasi menggunakan Canva pada link yang sudah dibagikan lewat grup WA ya. Ibu harap setelah ini perbaiki lagi apa yang masih kurang. Kegiatan akhir sebelum kita pulang ke rumah ya, kita lakukan yang namanya post test. Post test ini kita gunakan aplikasi yang namanya Quizzes. Jadi kita kirimkan, Ibu kasih linknya ya. Oke, sekarang bisa dilihat di layar. Sudah semua? Sudah, oke. Kita stop. Silakan mengerjakan. Kalian sudah mengerjakan tugas, kemudian kalian sudah melakukan assessment, post test. Ibu harap apa yang kalian pelajari hari ini kalian bisa menerapkan kembali ya, kemudian mengembangkan yang sudah ada lebih bagus lagi. Untuk kedepannya, kalau bisa perbaiki lagi yang masih kurang dalam pembuatan presentasi menggunakan Canva. Selanjutnya, oke, tepuk tangan buat kita semua bahwa kegiatan pastikan semua PC dimatikan. Jadi tolong semua melakukan atau memperhatikan kembali visi, kemudian lakukan shutdown. Setelah itu, setelah selesai, kita lanjut ke doa. Oke, sudah semua matikan PC, kemudian kita lanjut dengan doa. Mari yang berdoa. Kasih waktu untuk memimpin doa. Silakan, semuanya berdiri ya.
Amin. Allah Bapa dalam surga, syukur dan puji berlimpah kami aturkan kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat-Mu yang dari pagi hingga siang. Sekarang kami mau pulang, berkatilah kami dalam perjalanan pulang, supaya tiba di rumah kami dengan selamat. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap bersalam. Mohon maaf. Sampai jumpa di depan ya. Ya. Ih, kau terima tak?